Ceramahnya begini aja ya, nggak usah ngomongin kayu gelondongan ya. Luar biasa banjir, bukan bawa air, bawa kayu gelondongan. Kata Menteri Kehutanan, itu tumbang alami, tertiup angin dan hujan lebat. Tapi kayunya udah dinomor-nomerin. Ada LS 746, ada XL 267. Beda nomor, beda perusahaan itu yang memiliki di hutan. Udah nggak usah diomongin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faradas sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia dan yang kita muliakan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf, seiring doa kita bersama, Allah beri kesehatan yang sempurna. Al-Habib Abu Bakar Ibn Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman, guru kita Kiai Haji Muhammad Ra'i, pimpinan Ma'had An-Nur, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ismail beserta seluruh keluarga besar beliau, para habaib, para kiai, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dan rasul ketika mendapatkan perintah dari Allah berada di atas muka bumi. Nabi Musa alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah ketika berada di Bukit Tur Sina. Nabi Isa alaihi salam ketika mendapatkan perintah dari Allah dekat pohon zaitun, pohon tin yang ada di Palestina. Beda dengan Nabi kita, spesial, istimewa, mendapatkan perintah dari Allah bukan di atas muka bumi, tapi di inda sidratil muntaha rabrabul akhdar mustawa. Ayatnya yang sangat populer, jamaah An-Nur sudah hafal, dalam surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa.
Jam berapa ini kedengerannya udah lapar-lapar. Kembuli baunya emang udah sampai ke sini. Ibadah sholat merupakan ibadah yang paling istimewa. Ibadah sholat yang nanti pertama ditanya di padang mahsyar. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama ditanya oleh Allah di padang mahsyar di hari kiamat tentang ibadah sholat. Apa itu sholat? Ada yang mengatakan sholat ad-du'a. Ada yang mengatakan sholat ad-zikir. Aqimis sholata lidzikri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Kenapa sholat dinamakan zikir? Karena akumulasi zikir semuanya ada di dalam ibadah sholat. Subhanallah ada dalam sholat. Alhamdulillah ada dalam sholat. Semua zikir-zikir yang kita baca di luar sholat, di dalam sholat ada. Sholat itu hubungan spesial manusia dengan Sang Pencipta yang tidak selesai hubungan itu ketika selesai ibadah sholat. Terus berkesinambungan, terus terkoneksi hubungan manusia kepada Allah selesai ibadah sholat. Maka orang yang sholatnya benar, perilaku hidupnya selepas sholat benar. Tapi jika sholatnya tidak benar, selepas sholat hidupnya juga tidak benar. Karena tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sesungguhnya ibadah sholat itu untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Sholat berjamaah zuhur 4 rakaat. Sholat zuhur sendiri di rumah, tutup pintu, tutup hordeng, matikan lampu, nggak ada yang tahu, tetap 4 rakaat. Nggak ada tuh yang coba-coba, nggak ada yang lihat nih 2 rakaat aja, 2 rakaat. Kalau Allah aja dibohongin apalagi manusia. Maka orang yang sholatnya nggak bener dia bakal berani bohong. Orang yang sholatnya alladzina hum yura'un, sholatnya sekedar untuk dilihat orang. Sholatnya sekedar untuk menambah suara pemilihnya lebih banyak. Ini sepi amat ini ya. Hah? Lagi nyimak. Saya kira lagi mikirin ijazah kali. Ijazah mah dari kemarin sebetulnya udah selesai. Kalau dia unjukin nih ijazah saya nih, kalau nggak percaya, kasih tahu udah selesai. Orang nggak penasaran pengen meneliti. Ini yang mau cari tahu meneliti keabsahannya dijadiin tersangka. Emang rada-rada juga tuh anak atu tuh.
Lanjut. Jadi sholat itu hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak selesai ketika ibadah sholatnya selesai, terus berkelanjutan. Kita dengar silaturahmi, hubungan kasih sayang. Silaturahmi melalui pengajian bulanan, arisan keluarga, sebatas ketika ketemu, apa kabar, bagaimana keadaan. Selesai acara, selesai, udah selesai. Tapi yang namanya as-sholat, silah wasolah, sholah, silah, wasolah. Ceramahnya begini aja ya, nggak usah ngomongin kayu gelondongan ya. Luar biasa, banjir bukan bawa air, bawa kayu gelondongan. Kata Menteri Kehutanan, itu tumbang alami, tertiup angin dan hujan lebat. Tapi kayunya udah dinomor-nomerin. Ada LS 746, ada XL 267. Beda nomor, beda perusahaan itu yang memiliki di hutan. Udah nggak usah diomongin ya. Nabi Rasul yang lain terima kewajiban perintah sholat semua adanya di atas muka bumi. Nabi Isa wa ausoni bis sholat. Nabi Zakaria panadathul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Nabi Ismail wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Semua Nabi Rasul perintah dari Allah melaksanakan ibadah sholat. Lanjut. Sampai di mana tadi? Kayu gelondongan. Ya Allah. Karena beliau bilang kayu gelondongan, saya terusin dulu dikit. Kalau pencuri yang terdesak karena kebutuhan, karena lapar, paling mencuri yang dia ambil, yang dia colong buah dondong. Tapi kalau yang rakus, gelondongan. Maling yang terdesak karena lapar, kebutuhan, paling yang dia ambil ban mobil. Tapi kalau yang rakus, bandara. Kenapa ada bandara di dalam negara kita dikelola oleh warga negara asing? Rakus. Ini karena beliau ngomong gelondongan jadi terus saya. Di antara 5 waktu yang memiliki nama lebih dari 1 sholat subuh. Wasubhi idza tanaffas. Apa itu subuh? Subuh adalah waktu yang sudah dipersiapkan dengan program rencana yang sudah di-planning tadi malam, yang siap akan dikerjakan di siang hari, dibuka dengan sholat subuh. Berharap kepada Allah dengan permohonan supaya rencana-rencana yang sudah di-planning, yang sudah diprogram dapat berjalan dengan lancar, dengan berdoa pada saat sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya Allah, ada orang apa enggak sih ini?
bilang Allahnya Allah. Kayaknya udah diberok, udah lapar. Sekali lagi. Biar kompak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hikmah di antara sholat tahajud itu, apa yang sudah di-planning, diprogram, direncanakan, dengan berdoa kepada Allah diberi kemudahan, kelancaran, itu orang bakal mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal. Ahlan wa sahlan. Penceramah kita Kiai Haji Ainul Yakin. Ntar baru ngambil mic. Baik, sehat. Alhamdulillah. Saya kira mic-nya udah mau diambil kali. Sini Kiai. Alhamdulillah. Nama sholat subuh kedua fajar. Di Quran ada fajar, ada fujur, ada infajarot. Kalau fajar nama sholat subuh. Rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik dibanding dunia dengan segala isinya. Artinya aktivitas hidup dalam keseharian kalau dibuka dengan sholat subuh, segala kebutuhan dunia akan Allah berikan. Ya Rabbal, ya Rabbal. Maka di dalam tubuh manusia itu ada fajar, ada fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia punya 2 potensi. Potensi untuk menjadi orang baik bisa jika nilai-nilai ketakwaannya mendominasi kehidupannya. Tapi manusia juga bisa menjadi manusia yang buruk jika sifat fujur menguasai dirinya. Hawa nafsu yang selalu mengajak untuk berbuat jelek. Innan nafsa la ammaratum bisu. Pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam saya doain panjang umur. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Pohon salam banyak di Pluit. Yang tadi jawab salam saya doain banyak duit. Ya Rabbal. Ada lagi infajarot. Fajar, fujur, infajarot. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar panfajarot min husnata asyrata aina. Ketika Nabi Musa dengan tongkatnya memukul batu, batu itu kemudian terbelah 2. Setelah terbelah 2 itu infajarot min husnata asyrata aina. Keluar 12 mata air dengan memancarkan air. Artinya dalam diri manusia ini, jika lebih besar nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan, dia akan selalu berada di jalan-jalan orang-orang yang soleh. Seperti jamaahnya Ma'had An-Nur.
kelihatan wajahnya wajah orang-orang soleh. Ya Rabbal, ya Rabbal, jika kita perbaiki kualitas ibadah sholat kita, Allah akan memperbaiki dunia kita. Tapi jika kita tidak memperbaiki ibadah sholat, sekedar menggugurkan kewajiban, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ini terus apa udah? Terus apa udah? Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku menciptakanmu untuk beribadah, fala tal'ab. Jangan main-main dalam urusan ibadah. Dalam kacamata ilmu fikih, mungkin diterima ibadah kita, tapi dalam kacamata ilmu tasawuf, maka ini harus dua-duanya dipelajari. Man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tafassaqo. Orang yang belajar ilmu fikih tapi enggak belajar ilmu tasawuf, nanti ibadahnya enggak ada nilai khusyuknya. Pakai pakaian sepakai-pakainya. Makanya kita ngaji sama Kiai Haji Ismail, fikih yang dibaca Busyrul Karim, fikih yang dibaca Muqaddimah Hadramiyah, ada Fathul Qaribil Mujib, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Wahhab, ada Fathul Majid, semuanya fikih. Ada babul libas, bab tentang berpakaian. Ini nilai sholat yang khusyuk. Dari pakaian bisa khusyuk. Ini ada orang sholat sepakai-pakainya. Sholat pakai kaos. Mana kaos yang dia pakai gambarnya dua, depan gambar bapak, belakang gambar anak. Depan bapaknya, belakang anaknya. Udah nggak usah pakai disebut Jokowi sama Gibran, Jokowi sama Gibran. Nggak pakai disebut juga orang udah tahu. Depan bapaknya, belakang anaknya. Tinggal malaikat bingung. Mari hari ini di Ma'had An-Nur, guru kita Kiai Ismail mengadakan Isra Mi'raj, kita perbaiki kualitas ibadah sholat kita dengan berharap Allah Ta'ala perbaiki dunia kita. Terakhir Allah pesan kepada Nabi Daud, ya Daud, turidu wa uridu wa innama yakunu ma uridu wa in sallam tama turidu ila ma uridu kapaitu kama turidu. Saya nggak terjemahin, udah pada paham, saya baca pada begini-begini aja sih. Ini artinya udah pinter. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke pasar Keranji, beli beras 3 liter. Kalau doyan ngaji jadi cerdas dan pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.